Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi bersama kami dalam Renungan Kitab Suci edisi Minggu 6 Juni 2021, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Selamat mendengarkan. Renungan ini berjudul Memberi Diri, yang terinspirasi dari Injil Markus bab 14 ayat 12 sampai 16, dilanjutkan ayat 22 sampai 26. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya awali permenungan ini dengan membagikan sebuah pengalaman yang pernah saya alami sendiri. Pada tahun 2016, saya menjalani masa top pada sebuah lembaga pendidikan calon imam yang ada di sekitar Pulau Flores. Awal mendapatkan informasi bahwa saya akan menjalani masa top di lembaga pendidikan itu, saya mengalami sedikit pergulatan. Pergulatan itu muncul dikala saya memperhadapkan keberadaan diri saya dengan sebuah lembaga pendidikan calon imam itu. Pada saat itu saya berpikir bahwa pribadi yang akan menjalani masa praktik top di sebuah lembaga pendidikan seperti itu merupakan pribadi yang memiliki keunggulan dalam sejumlah kemampuan, baik intelektual, kerohanian, memiliki kedalaman berpikir dan berefleksi, maupun sejumlah kualitas baik lainnya. Atas dasar pemikiran yang demikian, saya merasa ragu dengan keberadaan diri saya. Saya bahkan hampir tidak percaya dengan kepercayaan yang diberikan itu. Saya menyadari bahwa segala kualitas yang ada dalam diri saya bukanlah kualitas yang cocok di sebuah lembaga pendidikan calon imam. Saya berpikir bahwa kemampuan yang saya miliki ini lebih cocok ditempatkan pada bidang lain selain di lembaga pendidikan calon imam seperti itu. Tapi toh saya sudah dipercayakan, bahkan sudah menyerahkan surat kuasa itu kepada saya. Pertanyaan yang selalu terngiang-ngiang di kepala saya pada waktu itu adalah apa yang akan saya berikan kepada para calon imam itu. Yang sangat saya sadari adalah ketakberdayaan diri. Tetapi kenapa saya harus diperhadapkan dengan tugas yang menuntut saya untuk menunjukkan kualitas-kualitas yang tidak saya miliki? Apa yang akan saya berikan kepada mereka? Pergulatan yang saya alami itu saya bawa ke dalam doa. Berhari-hari saya membenamkan diri di dalam doa pribadi sambil terus bertanya-tanya, apa yang akan saya berikan kepada para calon imam itu nanti? Pergulatan itu sempat membawa saya pada sikap yang hendak mengubah keputusan hidup. Apakah saya tetap lanjut menjalani panggilan itu atau tidak?
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, rupanya Tuhan mulai campur tangan dengan pergulatan saya. Campur tangan Tuhan itu ditunjukkannya melalui Injil seperti yang kita dengar pada hari ini. Saya seakan-akan dikaruniai sebuah pendengaran yang lebih jelas tentang apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Injil ini. Ambillah, inilah tubuhku. Dan dilanjutkan dengan, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Suatu bentuk kesadaran baru yang saya miliki pada saat itu setelah membaca teks ini adalah semangat memberi diri. Saya seakan-akan mendapat suatu semangat baru dan tingkat kepercayaan diri yang tinggi untuk menjalani masa Taup itu. Semangat itu muncul karena saya disadarkan oleh Tuhan bahwa bekal yang paling baik dalam menjalani tugas apapun selama masih hidup di dunia adalah adanya kesediaan hati untuk memberikan diri secara total pada setiap tugas dan tanggung jawab yang diemban. Itu sudah cukup. Akhirnya saya pun menjalani masa Taup itu dengan baik, penuh dengan kepercayaan diri yang tinggi dan tanpa ada halangan apapun, karena didasari oleh semangat yang ditunjukkan Tuhan Yesus ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tidak bisa disangkal bahwa pada zaman sekarang ini tindakan memberi sering dilakukan dari suatu kelebihan, dan hal itu melulu berhubungan dengan materi. Bacaan Injil hari ini menampilkan kisah yang sangat berbeda. Kita mendengar bahwa Tuhan Yesus memberikan sesuatu yang paling berharga yang ada padanya. Ia memberikan tubuh dan darahnya, bukan hanya sebagai makanan, tetapi lebih dari itu, ia boleh tinggal di dalam diri para muridnya dan menjadi milik mereka. Perjamuan yang diadakan Yesus adalah suatu perjanjian baru yang diikat dengan darahnya yang ditumpahkan di kayu salib. Ekaristi yang dimaklumkan Yesus sebagai tempat kehadirannya merupakan perjamuan yang mengingatkan kita akan pemberian diri Kristus. Menerima sabda, tubuh dan darahnya akan mengubah diri dan kehidupan kita. Kenangan akan pemberian diri Kristus dalam rupa tubuh dan darahnya merupakan pemurnian dan penyucian manusia dari segala bentuk keterbatasan manusiawi kita. Kenangan akan pengorbanan Kristus ini sangat berguna bagi kita, para pengikutnya. Dengan menyantap tubuh dan darah Kristus, kita dapat senantiasa beribadah kepada Allah yang menjadi kehidupan kita. Pada waktunya, kita pun diundang untuk saling memberikan diri dalam pelayanan demi semakin besarnya kerajaan Allah.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita tentu bertanya, bagaimanakah konkretnya pemberian diri sebagai pengikutnya itu? Pengalaman yang saya sudah sharingkan sebelumnya bisa menjadi gambaran akan konteks pemberian diri. Pada umumnya, kita yang mendengar renungan ini memiliki sejumlah pekerjaan masing-masing. Ada yang bekerja sebagai guru, ada yang biarawan-biarawati, imam, dosen, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, dan lain-lain. Semua tempat di mana kita bekerja adalah tempat kita mengabdi. Jadi, berikanlah diri kita sepenuhnya pada hal itu. Pemberian diri ini bukan semata-mata ketaatan pada aturan, tetapi lebih daripada itu adalah pemberian hati kita yang penuh kepada apa yang kita perjuangkan. Sebab dengan melibatkan diri secara penuh dalam sejumlah tugas dan tanggung jawab yang kita emban, kita berpartisipasi dalam karya penyelamatan. Tentunya kita tidak dengan mudah berbuat sesuatu untuk mencurangi orang lain. Hati kita akan tertutup pada keserakahan yang membuahkan ketidakadilan. Dan buah apapun yang kita hasilkan tidak menimbulkan malapetaka bagi sesama, keluarga kita, dan diri kita sendiri. Sebab apa yang kita lakukan bersumber dari Tuhan kita Yesus Kristus, Guru yang mengajarkan kita tentang memberi diri. Semoga kita demikian.